Halo warga belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Oke, sesuai dengan thumbnail, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi grafik fungsi kuadrat. Materi ini ditujukan untuk warga belajar yang sedang mempelajari matematika kelas 9 semester 1. Warga belajar juga bisa mengakses materi ini secara lengkap di modul 13. Oke, kita langsung mulai aja ya. Warga belajar, tahu nggak sih jika luas panen Indonesia pada tahun 2022 itu mencapai 10,45 juta hektar. Angka tersebut itu naik 0,39% dibandingkan tahun 2021. Lalu, gimana sih caranya nunjukin kalau hasil pertanian Indonesia itu meningkat atau menurun? Nah, hal itu bisa dijelaskan pada materi ini. Kak Ida juga ada pertanyaan lanjutan. Pernah nggak sih kalian main game yang pernah viral dulu? Namanya itu game Angry Bird. Pasti pernah denger kan ya? Atau jangan-jangan kalian juga pernah main? Nah, jadi konsepnya itu burung dilempar dengan ketapel ke kastil babi. Nah, lemparannya itu membentuk lintasan parabola yang bentuknya itu mirip seperti grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ya. Dari tadi kita ngomongin grafik fungsi kuadrat terus. Nah, sebelum ke grafiknya, kita harus tahu nih, fungsi kuadrat itu apa sih? Fungsi kuadrat itu merupakan aturan yang memasangkan semua anggota daerah asal tepat ke daerah kawan dengan pangkat variabel tertinggi 2. Apa sih maksudnya? Jadi intinya gini, fungsi kuadrat itu bisa dituliskan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi intinya dalam persamaan itu, pangkat tertingginya itu 2. Ax kuadrat itu kan pangkat 2. Jadi nggak boleh ax pangkat 3, nggak boleh. Yang penting ada pangkat 2. Dan nggak boleh ada pangkat yang lebih tinggi. Intinya ax kuadrat plus bx plus c. Harus ada x kuadratnya. Intinya gitu. Tapi kalau ax kuadrat plus 3x pangkat 3 itu nggak boleh. Karena pangkat tertingginya harus 2. Dan itu ya kayak gini bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Dimana a, b itu termasuk koefisien. Koefisien itu mudahnya angka yang bergabung dengan x. Gitu. Kalau hurufnya nggak x gimana? Jadi angka yang bergabung dengan huruf tersebut. Gitu. Intinya angka sama huruf ketika gabung, nah angkanya itu disebut koefisien. Tapi kalau angka aja itu disebut dengan konstanta. Nah, kita lanjut ya. Lalu, gimana sih caranya kita mengetahui kalau itu termasuk grafik fungsi kuadrat atau bukan? Nah, kita harus tahu ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Berbentuk parabola. Grafiknya simetris. Simetris itu kalau dilipat itu pasti sama ukurannya. Terus hanya memiliki titik minimum atau titik maksimum saja. Jadi hanya satu. Nah, ketika hadapnya ke atas, bentuk huruf U, berarti dia punya titik minimum. Tapi kalau bentuknya arahnya ke bawah, grafiknya arah ke bawah, dia punya titik maksimum, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk grafik fungsi kuadrat. Jadi, bentuk grafik fungsi kuadrat itu bisa digambarkan di diagram Cartesius. Ada sumbu X, sumbu Y. Nah, kita harus tahu rumus mencari X sama Y-nya. Nah, kalau mau cari X, berarti rumusnya min B per 2A. Jadi, angka yang bergabung dengan X-nya itu berapa? Per 2A. Gitu. Kalau mau cari Y-nya gimana? Kita pakai rumus ini, min D per 4A. D-nya itu diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Gitu. Jadi kalau dituliskan min B kuadrat min 4A per 4A. Maksud saya 4A ya, gitu. Nah, kita juga harus tahu di sini kalau ada titik potong, ada istilah titik potong.
Jadi dalam grafik fungsi kuadrat itu juga ada istilah titik potong sumbu Y, berarti grafiknya itu memotong sumbu Y, kemudian titik potong sumbu X berarti grafiknya itu memotong sumbu X. Makanya disebut titik potong sumbu X. Nah, titik potong itu disebut juga dengan titik puncak. Kalau grafiknya hadapnya ke atas disebut titik balik. Yang bawahnya ini. Jadi X, Y-nya itu disebut titik balik. Tapi kalau grafiknya hadapnya ke bawah, X, Y-nya itu disebut titik puncak. Paham? Kalau bentuknya U disebut titik balik. Kalau grafiknya N itu disebut dengan titik puncak. Oke, paham kan warga belajar? Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita jauh dan mengerjakan soal, kita harus tahu apa saja yang mempengaruhi grafik fungsi kuadrat. Jadi ada 4 nilai, ada A, B, C, D. Kalau A, berarti kan angka yang di X kuadratnya itu kan. Nah, kalau angkanya itu positif, dia terbukanya ke atas. Tapi kalau negatif, terbukanya ke bawah. Gitu. Jadi kalau X kuadrat itu kan positif, berarti terbukanya ke mana? Ke atas. Terus B, kalau plus 10x, x-nya itu kan positif. Karena A sama B itu sama tandanya, berarti nanti grafiknya di sebelah kiri. Gitu. Di sebelah kiri sumbu Y. Lalu, kalau C itu menentukan letak titik potong pada sumbu Y. Nah, plus 25 itu kan X kuadrat plus 10X plus 25 kan. 25 itu kan positif, berarti nanti titik potongnya di sumbu Y positif. Berarti nanti di atas titik potong sumbu Y-nya. Tapi kalau C-nya sama dengan 0 gimana? Ya berarti grafiknya menyinggung 0 gitu. Kalian tinggal perhatikan ini ya, kalau kurang dari 0 berarti dia menyinggung garis Y negatif gitu. Lalu kita juga harus tahu nih, D, diskriminan. Diskriminan itu menentukan jumlah titik potong pada sumbu X. Rumusnya B kuadrat min 4AC gitu. Kita lanjut. Nah, ini sama kayak tadi ya, langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Berarti kita harus tahu titik baliknya, yaitu dengan cara menghitung X, Y-nya. Ini sama kayak tadi, tinggal dimasukkan aja. Kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini kaidah ada contoh soal X kuadrat min 4X plus 3. Kalian suruh nyari titik balik, titik potong sumbu Y, dan titik potong pada sumbu X-nya. Nah, caranya gimana? Kalau titik balik itu sama aja titik puncak. Kita tinggal cari X, Y-nya. X-nya itu rumusnya min B per 2A. Min kali B-nya berapa? Kan min 4. Berarti min kali min 4 per 2 kali A-nya berapa? Angka yang sama dengan angka yang bergabung dengan X kuadrat itu kan 1. Berarti 2 kali 1. Jadi min kali min 4 per 2 sama dengan 2. Kita peroleh X-nya 2. Terus Y-nya gimana? Kita tinggal masukkan aja. 2 ini itu kan nilai X. Sedangkan rumusnya itu kan Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 kan. Jadi huruf X-nya itu kita ganti dengan angka 2. Jadi XB-nya tadi kita masukkan ke persamaan. Nanti kita peroleh Y-nya itu min 1. Jadi titik baliknya 2, min 1. Lalu kita lanjut untuk mencari titik potong sumbu Y. Kalau mau mencari titik potong sumbu Y, berarti X-nya kita jadikan 0. Gitu. Jadi persamaan ini kan X kuadrat min 4X plus 3. Jadi kalau setiap ada huruf X-nya kita gantikan 0. 0 kuadrat 0, min 4 kali 0, 0 plus 3, berarti Y-nya 3. Gitu. Jadi Fx itu sama aja Y ya warga belajar. Gitu, jadi 0,3. Nah, kalau mau cari X-nya gimana? Caranya,
Y-nya itu kita jadikan 0. Jadi fx itu kita tuliskan 0. Terus kita peroleh x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, itu kita faktorkan, jadilah x min 1 kali x min 3. Nah, x min 1 itu kita sama dengan 0, jadilah 1 karena min 1 pindah ke kanan, jadilah positif. X min 3 pindah ke kanan, sama aja x sama dengan 3, gitu kan. Maka titik potongnya 1,0 atau 3,0. Nah, untuk mengetahui titik potong di sumbu x-nya 2 atau 1, maka kalian cari diskriminannya terlebih dahulu ya. Kalau D-nya nanti lebih besar daripada 0, berarti nanti ada 2 titik potong di sumbu X. Tapi kalau kurang dari 0, nggak ada titik potongnya. Tapi kalau sama dengan 0, berarti titik potongnya 1 aja, gitu. Nah, ini kayak tadi mencari X, Y sama aja mencari titik balik. Nah, nilai optimum itu disebut juga dengan Y ya, warga belajar. Gitu. Nah, untuk X itu disebut juga dengan sumbu simetri. Jadi kalau disuruh nyari sumbu simetri sama nilai optimum, itu sama aja kalian disuruh nyari X, Y-nya. Gitu. Paham? Kita lanjut untuk mencari diskriminan. Nah, diskriminan itu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, tadi di slide yang gambar grafik fungsi kuadrat, tadi kurang C ya. Jadi, rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berapa? Untuk yang A, angka yang bergabung dengan X apa itu? Min 12 kan? Berarti min 12 kuadrat, min 4 kali A-nya berapa? Min 2 kali C-nya berapa? Min 17. Jadilah 8. Karena 8 itu lebih dari 0, maka dia memotong 2 sumbu X begitu. Lalu min 2 itu kan sama aja negatif kan? Karena negatif berarti arahnya nanti ke bawah begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Kak Ida sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video matematika yang lainnya ya, supaya warga belajar makin jago mengerjakannya. Oke, warga belajar juga bisa mengakses e-learningnya ya. Jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!